Halo, Assalamualaikum, apa kabar saudara semua? Gimana kabarmu, Lur? Scorpi, Lur, tolong disimak, tolong dengarkan baik-baik. Ini benar-benar serius. Ya, wow, Scorpi, amazing sih memang ya. Di antara ke-12 zodiak, itu yang amazing cuman Scorpi. Kenapa? Perjalanan hidupnya itu, gila pokoknya. Tapi kenapa ya? Kenapa Scorpio itu cobaannya tuh berat banget? Ya karena sesuai sebenarnya. Sesuai dengan jati diri si Scorpio. Memang orangnya kuat. Itu udah bawaan lahir kamu, Scorpio. Oke. Oke, kayak biasa. Modenya belak-belakan apa adanya. Mau baik nggak baik, apapun itu akan kusampaikan di sini. Kalau mau ya dengerin, nggak mau ya sudah. Jadi kayak biasanya. Ya videonya apa adanya. Ya kalau suaranya kurang enak atau banyak berisik ya wis sepurane ngono lah, bro. Pio, kenapa? Nih dengerin nih. Ini bener-bener tak siapin nih untuk khusus Scorpio pokoknya. Karena emang amazing sih Scorpio tuh. April, masih ingat nggak bulan April kemarin? Wih, itu kak pokoknya gila, barbar banget tuh bulan kemarin ya. Dari segi pengeluaran, banyak pengeluaran tuh Scorpio, tapi lebih ke hal yang tak terduga sih. Apakah boros? Ya bisa jadi boros sih sebenarnya. Cuman ya gitu deh. Ya biasa. Scorpio itu kalau udah punya keinginan itu wangil banget dipendung. Oke. Untuk bulan ini ya, dari tanggal 10 sampai ke akhir bulannya. Dan sorry memang readingannya lambat, telat ya. Ya walaupun readingannya lambat, kenapa lambat? Karena nggak semudah itu. Karena harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya di sini. Ya, tak kasih clue khusus Scorpio atau yang berkaitan sama Scorpio, yus dengerin aja lah di sini. Oke. Untuk bulan ini ya, tak kasih tahu nih. Sebagian besar Scorpio, jangan heran nanti dengan batinmu ya. Perasaanmu tuh sangat sensitif nih di bulan ini nih. Perubahan orang sekecil apapun kamu bisa merasakan dalam batinmu. Paham? Dan yang kedua, jangan heran juga kalau bulan ini instingmu tajam. Ini beda dengan bulan-bulan sebelumnya Scorpio. Gak tahu ya, mungkin bulan ini bisa dikatakan bulannya Pio, bisa juga. Kenapa bisa sekuat ini energi Scorpio? Karena Scorpio benar-benar dilindungi atau bersama kekuatan yang tak kasat mata dan itu sangat positif. Nah, kekuatan apa ini? Apakah gaib atau godam-godaman? No, bukan tentang itu. Ini adalah suatu kekuatan yang tercipta dari dirimu sendiri, dari doamu, dari ketulusan hatimu, dari kesabaranmu menghadapi segala kezoliman manusia-manusia sangat-sangat busuk. Dan itu kamu kenal siapa orangnya. Dan itu orang terdekatmu sendiri pula. Kalangan, lingkungan, keluarga. Oke. Ataupun orang-orang terdekat lah ya. Ini bisa sahabat atau orang yang selama ini mungkin dekat sama kamu gitu. Ya nanti sesuaikan situasi masing-masing ya. Oke, hal ini memang agak rumit ya. Kenapa? Karena ini ada kaitan dengan masalah keluarga. Ya nggak tahu ya. Cuman ya lu ngerti lah ya bahwa mau gimana pun ini keluarga itu yang jadi masalahnya gitu loh. Ya. Tapi Pio itu benar-benar tahu sih sebenarnya bagaimana orang-orang di sekitar Pio tuh sangat tahu. Apalagi bulan ini kamu peka banget, serius peka banget kamu bulan ini. Nah, itu hal positifnya.
Eh, Hal negatifnya adalah Pio, di bulan ini memang lagi perang batin ya. Banyak banget Scorpio lagi perang batin. Pikirannya lebih ramai dari pasar malam, lebih ramai dari mall. Mungkin udah kayak aula konser nih ya dalam kepala Scorpio. Ruamnya minta ampun. Berisik banget gitu. Jadi ya kalau Scorpio kerasukan aneh gitu loh. Ya, ada Scorpio kerasukan serius nih. Aneh lur, aneh ya. Ya mungkin jin tuh akan mikir ya kalau mau masuk dalam tubuh Scorpio tuh mikir, berisik ya minta ampun. Apa nggak stres jinnya? Heyo. Ya si karo guyon ya ben ora kaku lah ya. Oke gini ya, kalau untuk masalah rezeki bulan ini jujur aku nggak komplain. Memang enak hawa rezeki enak. Tapi tantangan Scorpio adalah perang batin. Ya, dan juga ya gitu sih. Bulan ini tuh Scorpio sangat mencolok. Mencoloknya apa? Kalau nggak suka sama orang, lah kelihatan. Arab senyum pun bangga kelihatan itu, tetap kelihatan. Iya, wis memang gitu orangnya. Tapi bulan ini juga Scorpio tuh ini secara kondisi diri Scorpio cukup stabil sebenarnya. Ya untuk emosi ya nggak terlalu meledak-meledak kayak beberapa bulan sebelumnya lah ya, kayak Februari, Februari atau pertengahan Januari atau Desember kemarin gitu yang agak parah ya itu. Kayak kesal banget gitu. Dan bulan ini pun juga semoga semua Scorpio mampu menahan hawa nafsu dan juga emosi. Oke. Kenapa? Karena di bulan ini kamu akan menemukan petunjuk demi petunjuk baru tentang orang-orang yang selama ini zolim sama kamu. Jadi ada kayak ada mungkin kamu akan dapat cerita dari seseorang bahwa ini ilustrasi ya. Oh si A dulu tuh dia ngomong gini loh, dan lu baru sadar sekarang. Ternyata si A ada ngomong kayak gitu. Nah, gitulah ilustrasinya ya Pio ya. Oke. Jadi mental Scorpio memang sedang dilatih ya di bulan ini ya. Kamu lagi diuji di sini. Uji kesabaranmu. Nah, kesabaran yang diuji ini akan membentuk suatu mental yang jauh lebih kokoh, lebih kuat, lebih padat lagi nantinya. Ya. Tapi itu tadi tantangan Scorpio adalah satu, ini masalah bagian di kepala ya. Ini kayaknya gampang ngenyut nih kepalanya, entah migrain atau sakit kepala. Ya, dan juga untuk kesehatan nih rawan drop juga bulan ini. Karena sumbernya di bagian kepala tadi. Kenapa? Karena Pio, satu, karena di bulan ini cukup sensitif secara batin, otomatis pikiran ini kadang kan nggak sinkron ya, nggak nyambung gitu loh. Yang dirasa apa, yang dipikirkan apa, ngelantur. Nah, akhirnya terciptalah overthinking. Nah, ini udah mungkin bawaan lahir ya. Jadi nggak heran sih kalau Pio ini gampang overthinking itu, nggak heran lah gitu. Tapi ya, walaupun Pio itu orangnya gampang overthinkingan, tapi kendalinya cepat. Gitu. Dan kenapa ujian Scorpio itu sangat kuat dan banyak banget ujian hidupnya? Karena Scorpio kalau jatuh itu hanya sesaat. Itu tak kasih tahu. Kalaupun nangis, ya itu hanya sesaat. Gitu. Cuman ya itu tadi ada sisi kelemahannya. Kalau udah bucin, aduh ampun dah pokoknya. Ya. Ibarat lem tuh susah banget dilepas gitu. Ini udah kelepas pun kayak nggak bisa nih ngelupain seseorang gitu. Cuman ya sudahlah ya. yang baik pasti akan datang, yang buruk pasti akan pergi. Itu aja kamu yakini. Oke, Scorpio. Di bulan ini memang ya lebih ke peluang ya, orang yang ingin mendekat sama kamu. Ini lawan jenis ya. Ini lebih ke orang baru sih kayaknya. Ya ada sih. Tapi nanti tergantung situasi masing-masing ya, karena di sini jika Scorpio memang bulan ini fokus ke karir, ya untuk energi orang yang ngedeket ke Pio itu nggak terlalu yang gimana-gimana sih. Cuman beda halnya ketika ada di bulan ini misalkan, oh Pio tuh pengen banget nih punya rumah tangga, pengen menikah, pengen punya pasangan ya kan, biar nggak gabut terus itu misalkan itu. Ya peluang itu banyak gitu, peluang itu gede. Peluang kamu deketin seseorang atau orang yang mau deket sama kamu ada aja bulan ini.
Tapi ya itu tadi logikanya tergantung pergaulan. Nah, di situ. Jadi tolong diolak-alik ya. Kamu dengerin pembahasan di sini tuh gunakan akal sehat, mau gunakan logikamu gitu loh. Ya. Oke. Untuk Pio yang mungkin beberapa bulan kemarin, ya mungkin dari Februari kemarin ya. Ini baru beberapa bulan Februari, Maret, April ya. Ya mungkin kamu baru putus hubungan di beberapa bulan sebelumnya. Ya udah, lu nanti kalau ada yang deket sama lu ya welcome aja lah, kenalan dulu deh gitu ya. Ya syukur-syukur seseorang ini bisa membantu mengobati luka-luka kamu gitu. Amin. Ya semoga orangnya baik. Amin. Tapi baik dan nggak baik tergantung ke kamu dari sudut pandangmu lagi di sini. Kayak gitu. Oke. Kemudian Scorpio, ada hal penting nih. Emang mbak kira positif tok yang dibahas, enak men we. Hal negatifnya adalah Pio, ini nih. Tolong, tapi gimana ya? Isa bora ya, bisa atau enggak ngono loh ya, jadi masalah itu ya gitulah ciri khasnya Pio tuh. Aku mau itu, ya wes itu, nggak peduli mau setinggi apapun, sedalam apapun, seberapa banyak orang melarang, kalau dia ingin itu ya itu tetap diambil. Nah itu poin yang perlu kamu perhatikan ya. Karena bulan ini lu bisa jor-joran, entah itu dari segi uang, ya pengeluaran itu bisa deres. Ya kalau lu nggak hati-hati dalam dirimu sendiri nih, ayo paham ora dengan dirimu sendiri itu, coba direnung. Ngono lo bro. Ini yang penting. Jadi bulan ini memang rezekinya banyak, tapi semua tergantung di tanganmu. Kendali ada di tanganmu sekarang. Ya. Kalau lu nggak hati-hati dengan dirimu dan lu nggak bisa mengatakan tidak atau tunggu dulu sebentar, dan jika kamu selalu menuruti apa yang terlintas dalam pikiranmu, ya lu akan bubrah. Bubrahnya habis-habisan loh gitu. Satu nih, lu bisa terjebak dalam pola lama nih, kebiasaan buruk yang lama. Ya mungkin tahun kemarin atau tahun sebelumnya gitu. Ingatlah pokoknya. Makanya bulan ini ngerenung dulu nih ya. Kebiasaan burukmu apa, kelalaian kamu apa, ingat semua, jangan mbak ulangin lagi. Sekali kamu nyentuh, tenggelam kamu di sini. Paham? Saya tak ngombe dilut. Oke, lanjut ya. Pio, kenapa di bulan ini kok banyak orang mau deket? Ya arti banyak tuh lebih dari satu lah ya. Jangan terlalu berekspektasi. Karena tetap harus pakai logika. Kenapa bisa begitu? Karena aura Scorpio lagi aktif. Oke. Ya ini baru masuk ke bulan Mei. Ada beberapa bulan ya. Ini tak inget-inget dulu ya energimu tuh. Itu tadi ya pertengahan Januari sampai Februari. Ampun dah pokoknya. Maret ya agak mending lah ya. Maret, April agak mending. Di bulan kemarin ya tuh agak boros aja sih gitu. Ya boros dan juga ada kekecewaan nih, biasalah gitu. Jadi baru awal tahun nih, baru sampai ke bulan Mei doang, Pio udah kayak rolling coaster gitu. Gitu sih. Dan di bulan ini kenapa aura dari Scorpio bisa naik ya? Karena proses tadi sih sebenarnya. Ya. Dari perasaan kecewa, disakiti dan sebagainya bla 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 itu untuk bulan ini ya nggak semua sih, tapi banyak juga nih Scorpio yang mulai kayak berhati-hati nih. Ya semoga ya bisa kayak gitu ya. Gitu. Karena itu kendali dalam dirimu sendiri. Karena nih bulan ini juga sangat berkaitan dengan Scorpio, karena gini ya, bulan ini kan energi hawa nafsu kuat ya secara alamnya gitu. Satu, yang kedua, sihir nih berkeliaran nih. Energi gelap, energi sihir nih sangat kuat juga di bulan ini nih gitu ya. Ini bukan nakut-nakuti ya, enggak ya. Dan juga ya oke lah, untuk bahas masalah sihirnya susah ya. Karena pasti ada yang kontra dan ada yang pro, ya itu urusan masing-masing lah gitulah ya.
Cuman aku bisa jelasin doang, ya kayak gitulah situasi bulan ini gitu. Makanya di situasi seperti itu, nah orang-orang yang punya, ya terutama elemen air ya, water sense, water sense ini, karena di antara semua zodiak yang paling peka cuman water sense. Ada Scorpio, Cancer, Pisces di situ. Ya, makanya bulan ini tuh auranya kuat karena hawa bulannya juga berchemistry banget sama Pio, gitu. Ya, itu sih. Oke, Pio. Dan juga memang ya seperti biasa, Scorpio selalu jadi sorotan, gitu. Wes kayak bintang film lah ya. Bintang film mah enak disorot. Kenapa begitu? Karena banyak orang yang susah memahami dari Scorpio itu sendiri. Diamnya Scorpio bukan karena benci, bukan karena marah, bukan juga karena sombong. Tapi begitulah penilaian orang. Menilai kamu sombong lah, inilah, itulah. Karena Scorpio itu sensitif ya. Scorpio kalau terkoneksi sama orang dan orang itu toksik, bye. Wow, Scorpio bisa sehebat itu? Iya, memang. Itu udah bawaan lahir, lur. Jadi Scorpio tuh bisa sangat cepat beradaptasi ya. Kalau orangnya asik, Scorpio 2 kali lipat lebih asik nih. Orangnya jahat, Scorpio 2 kali lipat lebih jahat gitu. Tapi ya karena dia water sense ya, kadang dalam hatinya tuh kayak ada suatu tahan, ada yang menahan bahwa udah sabar. Nah itu selalu ada tuh kayak gitu. Yang selalu bunyi mengingatkan, apakah itu yang berbunyi, apakah itu yang bersuara, batinmu, jiwamu, kalbumu. Gitu, yang selalu mengingatkan kamu gitu. Ya, dan juga karena Scorpio tuh orang independen, nggak bisa diatur dan memang nggak mau diatur gitu. Ya bukan berarti nggak tahu aturan, itu juga harus dipahami. Karena ya Scorpio dari lahir itu sudah berdiri di atas kaki, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Ya, independen banget orang dari Scorpio itu, keras ya. Pasti ya, Scorpio tuh memang orangnya keras. Jangan tanya soal keras ya. Lo jual gue beli lah bahasanya gitu ya. Nah, karena Scorpio juga mentalnya tuh kuat banget ya, tahan banting memang orangnya. Dan juga memang dari lahir rezekinya enak, titik. Wes, itu nggak banyak alasan lah kalau itu. Scorpio sama Leo, nah sama tuh. Cancer juga tuh. Itu. 3 zodiak itu kayaknya saling berkaitan jika masalah rezeki ya, dalam arti itu rezekinya bagus, cuman cobaannya itu tadi. Nah, kayak gitulah polanya. Nah, bulan ini ya itu tadi si Pio. Ya, lu tau lah ya. Sadar atau nggak sadar, banyak orang yang memang mengamati kamu, kayak ngelihat kamu lagi apa sekarang gitu. Kamu bagaimana kondisimu sekarang. Jika lu terpuruk, mereka tepuk tangan. Jika lu happy, bahagia, mereka iri gitu. Oke. Jadi Scorpio bulan ini harus fokus ya. Lu harus gampar manusia-manusia ini, orang-orang di sekitarmu dengan karyamu, dengan hasilmu, ya dengan kekuatan dan ketegasanmu, ya. Tunjukkan bahwa lu bukan orang yang sepele, bro. Bro, Scorpio lo ini nggak bisa mudah disepelein, ya. Aduh, lu tahu Scorpio di atasnya di atas gitu. Oke, ya jelas gitu. Oke, jadi poinnya adalah Scorpio di sini dalam segi apapun ya, ini aku bahas langsung ringkas saja. Entah itu dalam karirmu, percintaanmu, atau kehidupan sosialmu. Satu, Scorpio bulan ini dalam mode silent aja ya pesanku. Diam, tenang, itu jawaban yang paling ampuh. Sederhana tapi bermakna. Diam, tenang. Ingat kata-kata itu, ucapkan terus dalam pikiranmu. Ya. Dan dimanapun kamu berada, itu kuncinya. Dan yang terakhir, amati. Kalau bahasa Jawa titeni, tunggu enteni. Nah, ditunggu. Apa yang harus ditunggu? Itu tadi, kamu akan melihat nanti. Karena kalau ada yang zalim sama kamu, itu akan mantul ke mereka sendiri. Ini serius loh. Oke, dan juga Scorpio, lu jangan kaget ya.
Ya memang bulan ini akan banyak berita atau kabar tentang beberapa orang di sekitar kamu. Ya, kamu akan tahu lebih tahu lagi ternyata oh dia begini, oh dia begitu. Wah, si muka bermuka dua. Wah, nggak nyangka ternyata orang yang kamu anggap baik ternyata kayak gini nih orang sifatnya gitu. Lu kayak shock ya ada sedikit lah ya rasa shock di situ kayak nggak nyangka gitu loh. Yang kelihatannya manis ternyata widih gitu ya. Ya, kenapa bisa seperti itu polanya? Karena alam memang lagi bersama Scorpio, itu jawabannya. Oke, nah ada sisi keterbalikan di sini. Beda halnya dengan Scorpio, ya nggak semua sih, tapi sekitar ya sedikit sih ya. Ada beberapa Scorpio memang lagi pontang-panting di bulan ini diuji habis-habisan karena apa? Karena toksitnya, titik. Jadi Scorpio yang mengalami banyak perubahan, yang rezekinya jauh lebih baik, lebih enak, ya itu adalah Scorpio yang berproses, dan mau berproses. Itu jawabannya. Oke, lanjut lagi. Di bulan ini, saya to the point, tapi tolong dicerna, disesuaikan, dan jangan overthinking nih. Lu dengerin Didingan di sini jangan baperan, jangan overthinkingan ya. Ingat ya. Oke, saring ya. Sesuaikan. Itu ini hanya sebatas gambaran doang ini. Untuk mengingatkan agar kamu selalu berhati-hati. Ada satu hal yang sangat penting adalah seseorang akan pergi, tapi vice versa. Bisa kamu atau pasangan kamu atau mungkin kamu yang akan pergi dari suatu circle pertemanan. Ya, kenapa? Ya, karena ada sesuatu yang mendorong hatimu untuk keluar, pergi. Udah selesai, udah cukup gitu loh kayaknya. Udah terlalu sakit, udah terlalu busuk di dalam itu. Nah, kayak gitu. Dan jika ini masalah hubungan, tapi vice versa ya, kalau soal hubungan ini vice versa di sini. Ini tentang sifat, gitu. Mungkin terlalu banyak kata-kata yang nggak enak gitu loh. Kebun binatang keluar mungkin, ya. Atau sikap ego yang sangat tinggi, keras kepala yang sangat tinggi di sini. Jadi seseorang yang pergi ini seseorang yang benar-benar nggak kuat sebenarnya. Dan ini polanya udah lama. Orang ini bertahan tuh lama sebenarnya, beberapa bulan yang lalu nih, atau mungkin 1-2 tahun lah ya. Seseorang ini sebenarnya sudah banyak berkorban di sini, meluangkan segalanya gitu. Tapi entah kenapa bulan ini kayak nggak kuat banget. Ya udah, kalau memang petunjuk dan jalanmu harus pergi dari sesuatu yang toksik ini, ya ikutin aja sih. Tapi ingat ya, ikuti kata hatimu. Jika kata hatimu dalam batin masih banyak keraguan, berarti masih ada sesuatu yang harus kamu pelajari di situ. Tapi jika memang seseorang itu benar-benar tak baik untukmu, ya kamu akan pergi dengan sendirinya tanpa kamu sadari, tanpa keraguan sedikit pun. Ya, itu Scorpio bulan ini nggak takut sendirian, nggak takut nggak punya teman. Ya, Scorpio tuh kayak gitu coy. Gitu. Scorpio bahagia sendiri ya, banyak yang senang sendirian, banyak kayak gitu sih lor. Lanjut ya. Oke. Jadi perhatikan ya, tolong hati-hati dengan overthinking ya, vice versa tadi. Dan juga jaga sifatnya, jangan asal berbicara karena sangat rawan sekali menyinggung. Karena tahu sendiri Scorpio tuh nggak bisa berbohong. Kalau ngucap ya wis, apa yang ada dalam batinnya itulah yang akan keluar gitu. Mau baik nggak baik itu nggak peduli, langsung keluar. Jadi bahasanya ceplos-ceplos gitu loh. Pio kebanyakan kayak gitu, dar banget gitu. Apalagi kalau udah naik emosinya udah naik, waduh bisa gelap mata. Jadi hati-hati dengan dirimu sendiri. Semoga tak terjadi hal-hal yang buruk selama kamu tahu akan kuncinya. Scorpio, ini vice versa dalam perjalananmu. Ya, tapi sama sih ya petunjuknya tuh. Orang-orang yang licik di sini tuh nggak tahu ya, bulan ini kamu akan sadar ternyata
licik banget orang ini, sumpah. Selicik itu dia. Ya, selama ini mungkin kamu hormati dia. Ya, kamu anggap mungkin seperti saudara atau mungkin saudaramu sendiri. Dan disinilah engkau akan tahu, bulan ini kau akan tahu sepicik itu orangnya. Ya, hati-hati Scorpio, banyak manipulasi di bulan ini. Kamu nggak bisa begitu mudah percaya dengan orang bulan ini. Oke, gunakan intuisimu karena di situ adalah kunci dari segala kunci. Makanya bulan ini Scorpio, kalau bisa ya, please tolong nih meditasimu agar energi positifmu jauh lebih kuat, karena kamu butuh itu. Karena bulan ini kamu akan banyak kehabisan energi, entah itu dari pikiranmu sendiri atau dari perilaku orang yang sangat menguras energimu di bulan ini. Itu. Jadi untuk kamu yang lagi sendiri, jangan berkecil hati. Ini momen yang baik ketika kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu jauh dari yang jadi orang-orang yang nggak seharusnya. Dan juga kamu bisa manfaatkan waktu kesendirianmu itu untuk dekat sama Tuhanmu. Itu penting sekali. Oke. Dan Scorpio, jika kamu di bulan ini mengalami suatu kerumitan, buntu, bingung, aduh aku harus kemana nih, ada apa ini gitu kan, coba deh sujudlah, sembahyanglah, benar-benar memohon, teteskan air matamu. Percaya nggak percaya, pasti akan kebongkar nanti, pasti akan ada jalan. Segitu yakinnya aku dengan kekuatan jalur langit, ya. Karena itu di atas segala-galanya. Banyak sandiwara, banyak drama nih. Aduh, Pio. Aduh, mana ya? Ini kalau dibuat film layar lebar seru kayaknya nih jalan ceritamu ya. Ya, manusia drama. Oke, jadi dari segala pembahasan ini ya balik kepada kunci diam, tenang, diam, tenang, diam, tenang. Itu afirmasinya. Kata-kata afirmasinya kayak gitu. Oke, dunia ini penuh dengan tipu-tipu ternyata. Wow ya. Scorpio, bulan ini soal perasaan nanti nomor 1 adalah akal sehatmu, nomor 2 logika. Itu kuncinya. Kamu nggak bisa, kalau lu bulan ini baperan, selesai kamu. Serius. Kamu akan terjebak dengan si toxic itu. Makanya gunakan akal sehatmu. Serius, gunakan logikamu. Udah waktunya berpikir logis, jernih. Ya. Gitu, Lur. Oke deh. Ini yang bisa aku bahas ya untuk Pio. Semoga ada manfaatnya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Kita jumpa lagi di next time di pembahasan berikutnya. Semoga yang di dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Bye bye. Pio.